Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sukma, NIM 171-2007 dari kelas akuntansi 6B Malam. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul akuntan, pasar modal dan jasa akuntan. Nah, untuk yang pertama kalinya adalah pengertian dari akuntansi itu sendiri. Akuntan itu adalah seseorang yang memonitor dan mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi. Semua alur keuangan dan transaksi harus diverifikasi validitasnya demi keuangan organisasi yang sehat sesuai dengan perusahaan, dan pencatatan perhitungan data keuangan harus dilakukan secara runut dan teliti untuk menghindari kesalahan yang berakibat fatal. Dan selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab akuntan. Di sini tugas dan tanggung jawab akuntan itu ada 9. Yang pertama, mencatat semua transaksi keluar masuk dalam perusahaan. Kedua, melakukan pembukuan transaksi dan menyusun laporan keuangan. 3. Memverifikasi laporan keuangan dan jumlah pajak yang total dihitung staf keuangan. Keempat, memeriksa dan mengantisipasi risiko kecurangan dalam keuangan. 5. Menganalisis dan menyusun informasi audit rutin keuangan. Yang keenam, membentuk dan merencanakan pengendalian indikasi atas kecurangan dalam transaksi. Dan terakhir, mengevaluasi laporan dan anggaran perusahaan. Dan di sini kode etik perusahaan dan kode etik seorang akuntan, yaitu melibatkan kejujuran, membuat akuntan memiliki kode etik yang harus dipelajari dan dipegang teguh dalam menjalankan profesi pedoman. Dan kode etik masing-masing negara mempunyai kode etik yang berbeda dan disusun oleh organisasi menaungi profesi tersebut. Di Indonesia sendiri, pedoman kode etik akuntan disusun oleh IAI. Nah, kode etik yang dirancang oleh IAI itu sendiri adalah: 1. Tanggung jawab profesi selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesi dalam semua kegiatan yang dilakukan. 2. Kepentingan publik. Semua tindakan wajib berada dalam kerangka pelayanan publik, kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi. 4. Objektivitas. Semua kegiatan perhitungan dan pengelolaan harus menjaga objektivitas, netral, dan tak terpengaruh kepentingan tertentu. Nah, di sini bagian kedua yaitu pasar modal. Nah, pengertian dari pasar modal itu adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan, sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun bentuk modal sendiri. Nah, jenis dan fungsi pasar modal. Pasar modal itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal dalam waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan ke pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja, harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah dan langsung kita yang ketiga yaitu jasa akuntan. Akuntan publik yaitu profesi yang berupa jasa akuntan yang sudah memiliki izin
untuk melakukan praktik akuntan swasta yang telah bekerja secara independen. Adapun tugas dari akuntan publik yaitu menganalisis keuangan, audit pajak, audit laporan keuangan, dan lainnya. Perusahaan butuh akuntan publik untuk memeriksa keuangan secara rutin dan berkala agar laporan keuangannya sehat dalam kondisi yang maksimal. Jika laporan keuangan sehat, perusahaan juga dapat berkembang dan maju dengan lebih pesat lagi. Berikut ini beberapa tugas dari akuntan publik, antara lain: 1. Akuntan publik digunakan untuk memeriksa keuangan yang sudah disusun oleh akuntan perusahaan. Maksudnya di sini adalah akuntan publik itu bertugas untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan dan penyelewengan catatan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk bukti audit perusahaan. Dan yang kedua, tugasnya yaitu memberikan jasa berupa konsultasi mengenai pengambilan keputusan manajemen. Nah, maksudnya adalah membantu manajemen untuk dapat mengambil keputusan tentang sumber daya terbatas. Dengan begitu, manajemen dapat mengendalikan sumber daya manusia dan ekonomi secara efisien dan lebih efektif lagi. Ketiga, memberikan jasa perpajakan. Akuntan publik itu juga bisa membantu perusahaan untuk dapat menekan seminimal mungkin pajak yang dikeluarkan. Pajak ini sangat penting harus dibayar oleh perusahaan agar tetap beroperasi di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri syarat untuk tetap berdirinya perusahaan adalah salah satunya taat membayar pajak. Yang keempat, tugas dari seorang akuntan itu adalah menghadirkan informasi. Akuntan publik memberikan informasi penting mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang penting. Selain itu, dapat memberikan pertimbangan dan saran mengenai konsep akuntansi perusahaan yang tepat. Bab 3 untuk penutup. Pertama, kesimpulan. Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang atau obligasi maupun modal sendiri atau yang sering disebut juga saham yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan swasta. Akuntan adalah seseorang yang memonitor dan mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi. Semua alur keuangan dan transaksi harus diverifikasi validitasnya demi keuangan organisasi yang sehat sesuai dengan ketentuan perusahaan, dan penghitungan data keuangan harus dilakukan secara runut dan teliti untuk menghindari kesalahan yang berakibat fatal. Jasa akuntan publik atau jasa akuntan umumnya disediakan oleh badan usaha maupun seorang akuntan profesional. Biasanya seorang jasa akuntan publik tersebut memiliki izin secara resmi dari pemerintah, yaitu dalam menyelenggarakan audit atau pemeriksaan yang terkait dengan laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Apabila menggunakan jasa akuntan publik, maka keuangan perusahaan akan dinilai wajar dan sesuai dengan fakta. Yang terakhir, peranan akuntan di pasar modal itu yaitu memeriksa laporan keuangan dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Di pasar modal dituntut pendapat wajar terhadap laporan keuangan dan dari perusahaan yang akan menerbitkan saham baru atau yang telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar berarti laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan IAI tanpa suatu catatan atau kekurangan dan kesalahan
material akuntan yang terdaftar di Bapepam diharapkan menjadi gatekeeper dalam melindungi kepentingan publik dengan menghasilkan opini yang berkualitas atas laporan keuangan. Kesimpulan yang terakhir, akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan kegiatan, akuntan harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh IAI, praktek akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.